Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahma Madaya dari jurusan Digital Business Innovation dengan NIM 2802393131. Di sini saya akan menjelaskan refleksi pribadi saya mengenai tugas yang diberikan oleh mata kuliah Entrepreneurship Leadership Organization. Oke, melalui keterlibatan langsung dalam proses wawancara dan pengamatan di lapangan, saya mulai menyadari bahwa kepemimpinan dalam organisasi itu tidak selalu tampak dalam bentuk yang rapi dan sistematis seperti yang sering digambarkan pada ruang yang di kelas. Di CV Karoseri Artono Putra itu banyak praktik kepemimpinan justru terlihat dari cara kerja mereka sehari-hari, bagaimana arahan disampaikan secara informatif, serta bagaimana pemimpin merespon persoalan yang muncul secara spontan. Nah, dari pengalaman tersebut, saya melihat bahwa konsep-konsep seperti entrepreneurship itu tidak dijalankan secara sadar sebagai teori, melainkan tumbuh dari pengalaman panjang, kebiasaan kerja, dan pemahaman situasi yang terus berkembang. Hal ini membuat saya memandang teori bukan lagi sebagai definisi yang kaku, tetapi sebagai cara untuk membaca dan memahami dinamika organisasi secara lebih realistis. Nah, interaksi langsung kami dengan pihak manajemen, khususnya melalui wawancara dengan Ibu Eli Puji Rahayu, juga membuka pemahaman saya mengenai pengambilan keputusan dalam konteks bisnis keluarga. Keputusan itu tidak selalu melalui proses perencanaan yang formal dan panjang, melainkan sering diambil melalui komunikasi-komunikasi yang singkat, pertimbangan-pertimbangan teknis, dan intuisi yang terbentuk dari pengalaman bertahun-tahun. Dari sini saya menyadari bahwa efektivitas keputusan itu sangat dipengaruhi oleh seberapa dalam pemimpin dapat memahami proses kerja dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, pengalaman ini juga melatih saya untuk lebih peka terhadap perbedaan antara teori dan praktik, serta memahami bahwa setiap organisasi itu memiliki tahap perkembangannya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, teori kepemimpinan yang menjadi lebih bermakna ketika digunakan secara kontekstual, bukan diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan realitasnya di lapangan kerja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bintang Delisia dengan NIM 2802409792. Ini adalah refleksi pribadi saya setelah final project ELO Group 13, LB 37 yang membahas mengenai CV Karoseri Hartono Putra. Jadi, dari saya sendiri itu, menurut saya dengan melakukan wawancara langsung dan turun observasi lapangan secara langsung, itu membuat saya menyadari bahwa konsep kepemimpinan yang dipelajari di kelas itu nggak selalu hadir dalam bentuk yang formal dan terstruktur. Tetapi masih banyak aspek entrepreneurial leadership justru yang muncul secara implisit. Jadi mungkin bisa lewat kebiasaan kerja, pola komunikasi, dan juga cara pemimpin merespon suatu masalah atau problem sehari-hari. Sehingga saat menggunakan perusahaan ini sebagai studi kasus dari assignment-assignment matkul leadership yang sudah ada, saya melihat bahwa teori seperti entrepreneurial judgment dan juga effectuation itu tidak dijalankan sebagai kerangka sadar, melainkan sebagai hasil pengalaman panjang dan penyesuaian yang situasional. Hal ini jadi mengubah cara saya dalam memandang atau memahami teori dari cuma yang sekedar konsep akademik aja menjadi sebuah alat analisis untuk membaca realitas organisasi. Yang maka dengan demikian proses pembelajaran itu menjadi lebih kontekstual dan juga lebih relevan. Nah, wawancara dengan pihak manajer Ibu Eli Pujirayo sendiri ini juga membuat saya mendapatkan sudut pandang yang baru mengenai proses pengambilan keputusan. Apalagi di sini bisnisnya itu bisnis keluarga. Keputusan nggak selalu diambil melalui perencanaan formal, tetapi melalui diskusi, pertimbangan teknis, dan juga intuisi yang dibangun dari pengalaman yang sudah didapatkan. Nah, dari sini saya jadi paham kalau kualitas keputusan itu nggak hanya ditentukan oleh prosedur, tetapi juga oleh kedalaman pemahaman pemimpinan terhadap proses kerja dan juga orang-orang di dalamnya. Teori decision making yang saya pelajari ini menjadi lebih masuk akal dan lebih bisa mudah diaplikasikan di kehidupan sehari-hari ketika saya juga melihat langsung gimana caranya informasi yang ada itu dikumpulkan, disaring, dan digunakan. Jadi pengalaman ini tuh membantu saya untuk mengaitkan mereka ke konsep-konsep akademik, tapi dengan praktik nyata. Jadi tanpa harus memaksakan kesesuaian. Dengan menggunakan perusahaan ini, kita ini melatih saya untuk lebih kritis dalam membaca kesenjangan antara teori dan praktik. Saya juga belajar kalau tidak semua organisasi itu berada pada tahap yang sama dalam menerapkan sistem delegasi atau juga dokumentasi formal. Hal tersebut itu nggak selalu menunjukkan kelemahan, tetapi melainkan sebuah fase perkembangan organisasi itu berbeda-beda stage-nya. Nah, lewat pengalaman lapangan ini, saya jadi lebih peka terhadap konteks saat menerapkan teori kepemimpinan itu sendiri nanti ketika menjalankan organisasi. Secara keseluruhan sendiri, proses ini tuh memperkuat
pemahaman saya bahwa teori dan materi dalam entrepreneurial leadership berfungsi sebagai alat interpretasi. Jadi bukan hanya cetakan yang harus diikuti secara kaku saja. Demikian refleksi dan pemikiran dan pemahaman saya terhadap tugas yang telah diberikan. Terima kasih. Nama saya Nathan Erikian dengan NIM 28025455213. Melalui wawancara bersama dengan Ibu Eli di CV Karoseri Hartono Putro, saya memperoleh banyak sekali pengalaman untuk bagaimana cara merintis dan menjalankan suatu bisnis. Wawancara ini membuka pemikiran saya mengenai kepemimpinan yang sebelumnya saya pahami untuk memimpin dan mengambil keputusan sendiri tidaklah benar, karena perlunya dalam bertanya, bagaimana sebenarnya perspektif orang lain atas pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Pada Karoseri Hartono Putra, pemimpin terlibat langsung dalam proses produksi dan pengambilan keputusan yang membuat terciptanya budaya kerja dan standar kerja sesuai dengan pimpinan inginkan. Karena pemimpin dapat lebih paham bagaimana sebenarnya kondisi perusahaan secara langsung. Dari kejadian ini, saya mendapatkan pengetahuan baru bahwa pemimpin yang dapat memimpin dengan benar tidak hanya fokus terhadap hasil akhir, tetapi juga bagaimana proses yang dilaluinya. Saya juga mendapatkan ilmu baru melalui pendekatan yang dilakukan Bu Lina Hartati dengan perlahan dan bertahap ketika adanya teknologi baru yang akan diterapkan pada Karoseri Hartono Putro yang membuat karyawan dapat menerima teknologi ini tanpa adanya komplain. Pengalaman ini menjadi pembelajaran penting untuk saya menjalankan bisnis di masa depan. Karena membuat saya sadar ketika membangun bisnis saya harus dapat menyeimbangkan antara kualitas produk dengan hubungan kerja yang baik agar dapat memperoleh produk yang sesuai standar dan tidak ada masalah kerja. Karena kepemimpinan bukan hanya bagaimana cara memimpin, tetapi juga menciptakan dunia kerja yang mampu mengikuti perubahan yang ada.